Terima kasih, selamat malam. Saya William Muslim Mengi dengan NIM 18020041. Tata tulisan komunikasi ilmiah. Berdasarkan tugas-tugas sebelumnya, untuk tugas kali ini saya mengambil kesulitan dalam mengontrol persediaan. Penetapan metode AHP dalam pengendalian persediaan barang pada PT Sumber Rezeki bersama. Pendahuluan. Latar belakang persediaan barang merupakan komponen utama yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena persediaan akan dijual secara terus-menerus untuk kelangsungan hidup perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hampir pada setiap perusahaan dagang, persediaan barang merupakan aset harta yang sangat cukup besar. Jika dibandingkan dengan harta lancar lainnya, pengendalian besar nilai persediaan barang bukanlah hal yang mudah bagi perusahaan, dari mulai melakukan pencatatan harga pembelian barang, menentukan harga sampai dengan penyajian persediaan barang tersebut ke dalam laporan keuangan. Untuk memudahkan pengendalian persediaan barang, maka dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang bertujuan untuk mempermudah proses pengendalian persediaan barang yang diharapkan dapat membantu masalah-masalah yang ada pada perusahaan. Hal yang sama pula yang dibutuhkan PT Sumber Rezeki bersama. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi produk makanan ini juga membutuhkan sistem pendukung keputusan yang dapat mengendalikan persediaan barang sehingga dapat mempermudah proses pengendalian barang. Sebelumnya persediaan PT Sumber Rezeki bersama mengalami kendala, di mana perusahaan tidak memprioritaskan pemesanan barang, terutama pada barang dengan penjualan tertinggi, sehingga ketika terjadi banyak pesanan dari konsumen terhadap barang tersebut, perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan tersebut tepat waktu, mengingat stok barang yang tidak selalu tersedia. Maka dengan adanya masalah tersebut dibutuhkan sebuah aplikasi khusus yang dapat mempermudah perusahaan dalam menentukan prioritas barang dalam pemenuhan persediaan dengan menggunakan metode AHP, Analytical Hierarchy Process. Metode AHP digunakan sebab dapat memilih kriteria-kriteria yang saling bertentangan, sehingga dari kriteria yang ada akan diolah dengan metode AHP untuk menghasilkan salah satu alternatif yang diinginkan. Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara relatif dibanding dengan variabel-variabel lain. Dari berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya mengambil judul penelitian metode AHP dalam pengendalian persediaan barang pada PT Sumber Rezeki bersama. 1.2 yaitu tinjauan pusaka. 1. Untuk menentukan sistem pendukung keputusan pengendalian persediaan barang dengan metode AHP dan dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga memberikan kemudahan bagi para pemakainya. 2. Sistem ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan pengendalian persediaan barang. 3. Sistem ini dapat menampilkan laporan persediaan barang menurut kriteria tertentu. 1.3 metode penelitian. Analisis membutuhkan perangkat lunak proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan dan difokuskan khususnya pada perangkat lunak untuk memahami sifat program yang dibangun rekayasa perangkat lunak. Harus memahami domain informasi tingkah laku, unjuk kerja, dan antarmuka interface yang diperlukan. 2. Perancangan perangkat lunak sebenarnya adalah proses multilangkah yang berfokus pada 4 atribut sebuah program yang berbeda. Struktur data arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail prosedural.
Proses desain menerjemahkan syarat-syarat kebutuhan ke dalam sebuah representasi perangkat lunak yang dapat diperkirakan demi kualitas sebelum dimulai kemunculan kode. Sebagaimana persyaratan, desain didokumentasikan dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. 3. Pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikendali oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Jika desain dilakukan dengan cara yang lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara teknis untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer. Maka desain tadi harus diubah dibentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh programmer. 4. Proses pengujian dilakukan pada logika internal untuk memastikan semua pernyataan sudah diuji. Pengujian eksternal fungsional untuk menemukan kesalahan dan memastikan input akan memberikan hasil yang aktual sesuai yang dibutuhkan. 5. Pemeliharaan perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa dikarenakan mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional atau unjuk kerja. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Sudah.